Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Baik, mungkin langsung aja nih Pak Siva tanyakan terkait dengan kendaraan pribadi. Tadi kan kita membahas mengenai kendaraan umum ya Bapak, angkutan darat yang umum. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang membawa kendaraan pribadi, transportasi darat, itu gimana Pak? Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebagai pengemudi dan juga pengendara? Ya kalau untuk angkutan pribadi ya harus cek dulu kendaraan ke bengkel resmi lah, bengkel resmi dan terpercaya. Tidak resmi ada, tapi dia terpercaya kan. Mengapa? Karena keselamatan itu utama. Apalagi ini jangan sampai suasana mudik ini ya terjadi persoalan dalam perjalanan. Yang paling harus diperhatikan itu adalah kelayakan mesin, rem segala macam. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan remnya habis. Nah itu kan jadi kendala, harus dicek benar. Terus mesin, oli, dan yang paling penting adalah kesehatan sopirnya. Nah, misalnya kalau kita nggak bisa membayar sopir ya, kalau kita ngemudi sendiri ya kondisi tubuh harus benar-benar dalam kondisi fit ya. Apalagi kita kalau mudik kan nggak mungkin sendirian, pasti biasanya bawa anggota keluarga ya. Terus yang lebih penting lagi ya kelengkapan surat. Jangan sampai nanti di jalan kena tilang, mobil ditahan atau apa kan. Itu gagal mudik dong Pak ya. Utama kan. Terus jangan pula kendaraannya menggunakan knalpot brong atau racing, tapi nggak boleh lewat sama polisi kan, ditahan mobilnya, kacau perjalanannya. Selain mengganggu juga nanti nggak bisa lewat ya Bapak, gagal mudik nih nanti orang-orangnya. Terus hindari juga membawa barang-barang terlarang, misalnya seperti senjata tajam, karena kadang sebagian masyarakat masih menganggap itu dalam upaya untuk melindungi diri. Hanya bawa saja, nanti di jalan ketemu polisi pas apes ya disita, itu jadi masalah juga nanti kan kena pidana nanti kan. Ya percayakan sajalah, karena yang saya pantau itu polisi itu menyiapkan pos-pos di titik-titik tertentu. Jadi potensi-potensi kerawanan itu sudah diprediksi oleh polisi. Tidak usah khawatir, percayakan kepada penegak hukum untuk menjaga keselamatan kita dalam perjalanan, terutama terhadap gangguan kejahatan 3C ya, kejahatan jalanan lah gitu. Premanisme atau segala macam itu sudah dipetakan oleh polisi. Jadi nggak usah khawatir, percaya saja. Pesan kita jangan bawa senjata tajam, karena nanti kena pidana. Baik, jadi memang kalau misalnya dari kendaraan pribadi itu berarti harus ceknya benar-benar ekstra ya Bapak, dari alat-alatnya. Sama kan bengkel resmi atau bengkel terpercaya. Kalau bengkel resmi mungkin sekarang penuh ya, orang mau ini kan, bengkel terpercaya. Tadi juga ada beritanya kalau misalnya inden nih Bapak untuk ke bengkel itu sampai inden sampai sekarang. Nah kalau misalnya terkait dengan evaluasi tahun lalu itu apa aja nih Pak terkait dengan mudik ataupun libur lebaran 2023? Ya kalau kita dari Organda tetap menyarankan setiap masyarakat yang ingin mudik prioritaskan untuk membeli tiket dari armada yang resmi. Resmi, mengapa? Karena di situ selain armadanya terjamin memenuhi standar kelayakan, juga keselamatan kita dijamin oleh asuransi. Ini sangat penting sekali. Memang masih banyak travel-travel yang tidak resmi yang melayani jasa penumpang juga kan. Nah itu ya nggak ada masalah, cuman tidak terjamin uji kelayakannya, dan kalau terjadi kecelakaan itu tidak ada klaim asuransinya. Itulah saran kita, imbauan kita kepada masyarakat, karena bagaimanapun pengusaha travel itu juga kan orang yang berbisnis tidak haram kan, cuma mereka mungkin belum mematuhi beberapa regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya tentang keselamatan penumpang. Memang harganya kadang lebih murah di bawah itu, ya cuman itu tadi kan tidak melewati salah satunya uji kelayakan mungkin. Ya Bapak ya, apalagi pada saat ini sangat lonjakan penumpang itu sangat tinggi. Nah mungkin kita udah di penghujung acara nih Bapak, bisa berikan closing statement kepada pemirsa di rumah terkait dengan kesiapan transportasi darat jelang lebaran. Ya kalau pesan kita pertama sebelum mudik kepada masyarakat Bengkulu ataupun masyarakat luar provinsi Bengkulu yang ingin mudik ke Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu masyarakat kota yang pengen mudik ke kabupaten ya kita berdoa dulu, itu utama kan, insya Allah. Dengan berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, kita berdoa semoga mudik ini berjalan lancar, dan jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, doakan juga para pemudik lain. Benar, itu Pak. Yang pertama. Yang keduanya,
sering-sering memantau perkembangan lewat media sosial, instansi resmi seperti Polres, Polda, Lantas atau Jasara Harja, karena dia biasanya menyajikan informasi update perkembangan, misalnya ada tanah longsor di sana, yang mudik pribadi atau apa kan, berarti nanti terhalang atau ditunda dulu. Nah, jadi saya sarankan kuota harus harus siap sedia terus ekstra, ya Pak ya. kuota kan yang biasanya 10 giga untuk persiapan mudik ini istilah 40 giga sehingga informasi itu update kan. Karena nggak tahu malam nanti ternyata cuaca hujan deras, terjadi tanah longsor, itu bisa kita akses lewat media sosial, televisi juga kan. Baik. Nah, pemirsa tentunya pilihlah angkutan darat yang resmi dan juga harus tetap up to date untuk mencegah yang tidak kita inginkan. Saya Syifa Fidan Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Project. Kau menjadi kekasih